Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Jalan Isya Masjid Al-Husna rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur pada malam hari ini di pekan keempat ya, di bulan Mei atau April ini? April ya. Di bulan April nih kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah beberapa hari lalu sempat bersua di lapangan ya, cara halal bihalal. Dan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di acara kajian Ba'da Maghrib dalam serial Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Dan tadi diumumkan ya, hari ini kita akan berkenalan lebih detail dengan seorang sahabat yang menarik ya, karena dia digelari dengan Habibi Rasulullah ya. Habibi Rasulullah, orang terkasih dari orang terkasih Rasulullah. Bagaimana tidak? Dia adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini diangkat oleh Rasul menjadi anak angkat Rasulullah dan menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang namanya termaktub di Al-Quran. Tidak ada sahabat Nabi lain yang namanya ada di Al-Quran kecuali Zaid bin Harithah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 37, falamma qada Zaidum minha watara. Jadi kalimat Zaid di situ maksudnya adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, dan ibunya ibu dari Usamah ini adalah pengasuh Rasulullah, Ummu Aiman Barakah bintu Sa'labah. Jadi dia adalah sahabat Rasulullah, bapaknya sahabat Rasulullah, ibunya sahabat Rasulullah SAW. Panglima termuda Rasulullah, diangkat panglima oleh Rasul pada usia 17 tahun. Belum genap 17 tahun. Sama dengan putra saya, kelas 2 SMA. Nanti bulan Juli dia bikin KTP karena usianya 17 tahun. Kira-kira segitulah usia Usama bin Zaid ini ya. Jadi kelas 2 SMA jemaah ya. Jadi kelas 2 SMA sudah diangkat menjadi panglima perang, memimpin pasukan menuju ke luar negeri ya. Dari Madinah menuju ke Yordania dengan perjalanan pada waktu itu ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa tarbiyat Rasul ya, pendidikan Nabi dalam hal kemandirian, dalam hal keberanian ya, dalam konteks leadership ya, itu luar biasa. Bagaimana Nabi bisa mendidik seorang putra bangsa begitu, kira-kira kalau hari ini ya, di usia yang begitu belia tapi memiliki keberanian ya, dan kemampuan leadership yang sangat baik ya. Oke, baik. Ya, kita mulai dari sini ya. Dari kedua orang tua yang mulia ya. Ayahnya ya, ayah dari Usama ini tadi sampaikan Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah, kita pernah ceritakan tentang Zaid bin Harithah ini, saya ingat, seorang sahabat Rasulullah yang dulu pernah diangkat oleh Nabi sebagai anak angkat, lalu kemudian mengikuti semua serial perang di masa Rasul SAW ya. Dia sempat menikah dengan Zainab binti Jahsh yang kemudian diceraikan, lalu Zainab dinikah oleh Rasulullah SAW. Terakhir Zaid bin Harithah ini menjadi panglima perang Mu'tah ketika salah seorang utusan Rasulullah SAW dibunuh oleh raja Arab Nasrani dari kabilah Bani Ghassan ya, yang berpihak ke Romawi pada waktu itu ya. Utusan baginda Rasul membawa surat untuk Raja Romawi, di tengah perjalanan dicegat dan kemudian dibunuh. Maka Rasulullah segera membentuk ekspedisi perang ya, angkatan perang, tidak kurang jumlahnya 3.000 tentara,
berangkat dari Madinah ya menuju ke Yordania bagian selatan yang kita kenal hari dengan Mu'tah ya. Mu'tah, dan panglima perangnya langsung diangkat 3 orang oleh Rasul. Panglima perang pertama Zaid bin Harithah ini, kalau disyahid digantikan Ja'far, jika meninggal digantikan dengan Abdullah bin Rawahah, dan ketiga-tiganya syahid. Di September tahun lalu 2025 saya berkesempatan untuk mengunjungi makam Zaid bin Harithah ini di Yordania ya. Jadi hari ini makamnya di Yordania selatan nih, bagian bawah, di suatu tempat namanya distrik Mu'tah, sampai sekarang masih ada. Jadi di sana terbaring 3 jenazah di tempat yang terpisah. Jadi saya kira dulu jenazah 3 sahabat Nabi itu dijejer berampingan, ternyata tidak, dan cukup jauh ya, kita harus naik bus ya, antar satu makam ke tempat yang lainnya ya. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Nah, itu masing-masing ada makam, dan kemudian dibikinkan masjid ya di samping makam tersebut, sehingga jamaah yang datang bisa melaksanakan sholat sunnah di tempat tersebut. Namanya Mu'tah ya. Maka peristiwa disebut dengan perang Mu'tah. Nah, saya kebetulan sedang menyelesaikan, sudah selesai, jadi sudah didesain, sudah di layout. Saya lagi menunggu pengajuan ISBN dan barcode ke Perpustakaan Nasional ya. Mungkin dalam pekan depan barcode-nya keluar, sehingga targetnya bulan Juni launching ya. Bukunya terbit dengan judul Perang Mu'tah, Gerbang Menuju Pembebasan Al-Aqsa, judulnya ya. Ada 320 halaman ya, cukup tebal. Jadi saya bahas habis ya Perang Mu'tah ini, lokasi peperangan, jalan peperangan, hikmahnya, dan seterusnya. Semoga terbit di bulan Juni insyaallah ya. Jadi bulan depan, Mei proses, nanti muncul di bulan Juni insyaallah ya. Zaid bin Harithah. Nah, anaknya adalah Usama ya, Usama bin Zaid yang sedang kita bahas. Ibunya adalah Barakah bintu Sa'labah, yang lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Siapakah Barakah bintu Sa'labah ini? Barakah bintu Sa'labah ini adalah budak dulunya warisan ayah Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah itu, ketika wafat meninggal dunia di saat Rasul masih dalam kandungan ibunya, mewariskan 5 ekor unta, sekawanan domba ya, tidak dihitung berapa jumlahnya, sekawanan domba banyak. Lalu kemudian, dan seorang hamba sahaya wanita bernama Barakah bintu Sa'labah. Inilah warisan ya, ayahnya ketika meninggal dunia. Nah, begitu Nabi lahir dan kemudian sempat disusui oleh ibunya, lalu kemudian disusui Halimah Sa'diyah, masuk usia 4 tahun atau 5 tahun, Nabi kembali ke ibunya. Ketika ibunya meninggal dunia, maka yang menjaga kemudian mengasuh Rasul adalah Barakah bintu Sa'labah ini ya. Karena itu dalam riwayat Rasulullah ya menjuluki Barakah ini, ibu dari Usama ini, dengan julukan hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibu keduaku. Nah, jadi Barakah ini dipanggil Nabi sebagai ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Nah, alias ibu kedua Rasulullah, namanya Barakah bintu Sa'labah. Dimerdekakan oleh Rasulullah, lalu dia sempat menikah dengan seorang Harith bin Amr ya, dari Madinah ya. Dan dari pernikahan Barakah bintu Sa'labah dengan orang Madinah ini lahirlah seorang anak namanya Aiman. Maka dipanggillah dengan Ummu Aiman. Suaminya wafat, maka menjandalah Barakah bintu Sa'labah ini. Kata Rasul kepada para sahabat ya, wahai para sahabatku, kata Rasul, barang siapa yang pengen menikahi wanita penghuni surga, nikahilah Barakah bintu Sa'labah. Angkat tanganlah Zaid bin Harithah. Ana laha ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka menikahlah Zaid bin Harithah dengan Barakah bintu Sa'labah ini, dan lahirlah anak yang namanya Usama bin Zaid. Ya. Maka Usama bin Zaid ini merupakan keturunan dari Zaid bin Harithah yang berdarah Arab ya, tapi walaupun bukan Quraisy, tapi dia berdarah Arab, dengan Barakah bintu Sa'labah yang berdarah Arab Habasyah, Ethiopia. Nah, uniknya secara fisik ya, Usama bin Zaid itu kulit maksudnya itu lebih mirip kepada ibunya ya, gelap ya,
Jadi Usama itu kulitnya gelap, sementara ayahnya Zaid bin Harithah itu putih, orang Arab putih. Ya. Maka di awal-awal ketika mulai tumbuh dewasa, beberapa orang itu sempat meragukan, ya, betulkah Usama bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah? Karena Usama hitam gitu kan, Zaid putih. Jadi kalau mereka pernah tidur gitu kan berdua, ya, dan kelihatan kan pakai selimut, ujung kakinya itu kelihatan, itu beda banget antara kakinya Zaid bin Harithah dengan kakinya Usama ini, jauh beda gitu, satu hitam satu putih. Orang-orang kemudian terutama orang-orang munafik gitu kan nyinyirin, ini kayaknya bukan anak aslinya gitu kan, ini bukan anak aslinya. Padahal unik aja kan yang melahirkan Usama, apa yang melahirkan ini Barokah bintu Salabah itu ya. Maka ketika disampaikan kepada baginda Rasulullah, ya, karena kata Rasul dalam riwayat, bisa jadinya seorang anak tersebut, ya, mungkin mirip dengan kakeknya, mungkin mirip dengan pamannya, nggak mesti mirip dengan ayahnya. Nah, jadi kita praktekkan, kita lihat kenyataan hari ini ya jemaah, jangan curiga ya kalau suatu saat anak kita ada yang nggak mirip dengan ayahnya, bisa jadi. Ya. Seperti saya, anak saya yang nomor 2 itu nggak mirip dengan saya, tingginya maksudnya ya. Saya 160, anak saya 175 atau 76 tinggi. Ya. Maka semua pakaian saya nggak bisa diwariskan gitu ya, karena nggak cukup ya. Jubah saya, gamis saya itu udah nggak kepakai semua ya, apalagi sepatu ya. Saya 3940, dia 44 gitu ya. Itu ternyata usut punya usut mirip dengan om-omnya dari pihak istri. Ya. Atau sebaliknya, beberapa anak saya ya itu wajahnya mirip dengan omnya dari pihak saya. Nah, jadi begitu pernah adik-adik saya datang ke Bogor, tetangga itu ngomong, wah ini ya mirip omnya gitu kan. Ya, jadi demikianlah kata Rasulullah, bisa jadi ya Usama itu tidak mirip dengan ayahnya, tapi mirip dengan paman-paman yang lain dari ibunya, yaitu Barokah bintu Salabah. Ya, jadi saya ingat apa candaan teman dulu gitu ya. Jadi istrinya itu putih bersih gitu kan, ya, cantik lah gitu kira ya. Sementara dia hitam legam gitu kira ya. Nah, jadi dia pengen menikah dengan istrinya untuk memperbaiki keturunan. Ya. Jadi dia hitam legam menikah dengan istrinya yang putih cemerlang ya. Nah, berharap nanti anak yang lahir ya dalam keadaan putih seperti istrinya. Pas lahir mirip bapaknya gitu. Hitam lagi ya. Yang nggak ada yang bisa disalahkan ya. Demikianlah. Ya, dulu Zaid bin Harithah itu sempat menjadi budak, ya, yang ditawan oleh perampok, gitu ya. Jadi di suatu tempat di kampungnya di kabilah Bani Qudha'ah, ya, Zaid ini ayahnya Zaid Harithah sedang bepergian bisnis ya. Kampungnya Zaid itu dirampok, anak kecil dirampas, usia waktu itu 8 tahunan ya, dan dijual belikan. Dan terakhir dibeli oleh Hakim bin Hizam, ponakan dari Khadijah. Nah, oleh Hakim, Zaid ini diberikan kepada Khadijah ketika menikah dengan Rasul, ya. Oleh Khadijah, Zaid itu diberikan kepada Rasul, statusnya budak. Ya. Kemudian datang ayahnya pengen mengambil, tapi Zaid tetap pengen ke Rasulullah, oleh Nabi dimerdekakan. Jadi baik Zaid maupun Barokah dulunya sama-sama berstatus budak. Dengan Islam maka mereka dimerdekakan dan menjadi orang yang hurri, merdeka, menjadi orang yang terhormat, dan keturunannya yaitu Usama menjadi orang yang terhormat juga. Usama bin Zaid lahir kira-kira 7 tahun sebelum hijrah, ya, atau 6 tahun setelah kenabian. Ya, jadi kalau dihitung sebelum hijrah, dia lahir 7 tahun sebelum hijrah. Maksudnya apa? Ketika dihijrah usianya baru 7 tahun. Tapi kalau dihitung dengan Yaumul Bi'tsah, dengan Nabi diutus menjadi Rasul tahun ke-6. Dulu kan belum ada penanggalan di masa Rasulullah, belum ada penahunan ngitung ya. Maka umumnya sebelum kenabian, sebelum Rasul diutus menjadi Nabi, patokannya adalah Amul Fil, ya, tahun gajah. Ya, jadi sebelum kenabian. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, patokannya adalah Amul Bi'tsah. Demikian ya. Nah, setelah Nabi hijrah, ya, maka hitungannya adalah hijrah. Ya, sampai hari ini hitungannya hijrah. Jadi kalau sekarang 1447, ya, itu artinya dari hitungan dari hijrah. Nah, kalau dihitung dari Amul Bi'tsah, ya,
Karena dia kan lahir setelah kenabian, itu 6 tahun setelah kenabian. Tapi kalau dihitung dengan hijrah, dia lahir 7 tahun sebelum hijrah. Nah, supaya gampang ngitungi hijrah saja, supaya mudah. Ketika di hijrah usianya 7 tahun. Nah, Nabi mengutusnya menjadi panglima itu ya di tahun ke-10 Hijriah. Artinya 17 tahun. Belum genap 17 tahun sudah jadi panglima perang. Nanti kita akan bahas. Ketika dia lahir ya di tahun ke-6 kenabian itu ya, kaum muslimin sedang dalam keadaan penindasan kafir Quraisy, bahkan dalam puncaknya. Di tahun ke-6 kenabian itu jamaah sampai tahun ke-10 ya, 3 tahun atau 4 tahun kaum muslimin diboikot. Terjadi al-muqatalah amah, boikot umum. Kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib dan bahkan seluruh kaum muslimin ya, itu diboikot oleh kafir Quraisy. Karena dalam dunia perang gitu kan, salah satu bagian dari strategi perang itu al-muqata'ah, boikot. Itu boikot. Ya. Makanya hari ini kalau ada seruan untuk boikot, itu bagian dari strategi peperangan. Ya. Dan tidak melulu ya, urusannya itu halal haram ya. Bisa jadi dia halal secara fikih ya, secara syariat begitu kan, tapi dalam konteks strategi perang bisa jadi dia haram ya. Kalau kita boleh menyebut merek misalnya apa gitu kan yang diproduksi oleh orang-orang Israel ya, Yahudi, itu mungkin secara fikih halal, boleh kita makan, boleh kita minum. Tapi secara strategi politik gitu kan, perjuangan jihad bisa jadi haram. Ya, jadi haram kita membelinya gitu kan, dalam strategi. Nah, di masa Rasulullah juga pernah, Nabi itu pernah diboikot 3 tahun setengah, dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10 Hijriah diboikot. Ya. Kaum muslimin siapapun tidak boleh membeli dari kaum muslimin, dan sebaliknya mereka juga tidak boleh beli dari orang lain. Full diboikot. Ya, sampai Khadijah, Abu Bakar Siddiq, orang-orang kayak itu ya, habis ludes harta mereka. Bayangin ya, kondisi boikot itu begini. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang sejak usia 15 tahun itu sudah jadi pengusaha. Artinya orang kaya gitu kan. Nah, pada masa-masa boikot itu dia punya kenangan sendiri. Ya, dalam buku biografi Rasulullah ya, ditulis kala itu kata Sa'ad bin Waqqas ya, ketika masa pemboikotan itu ya, di suatu malam, di malam-malam pemboikotan itu ya, saya merasakan lapar. Maka dia mencari makanan, tangannya kelayapan begitu katanya, di rumahnya atau di tendanya. Tiba-tiba kata Sa'ad bin Waqqas, saya menemukan sesuatu yang lembek ya, di tukang gang. Dicium-cium mungkin nggak bau gitu ya, kemudian dimakan. Kata Sa'ad bin Waqqas, saya nggak tahu apa yang saya makan itu katanya kan. Saking laparnya gitu kan, sampai dia nggak ngerti ini saya makanan jenis apa gitu ya. Itu dialami oleh seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang orang kaya, apalagi orang-orang yang miskin. Ya. Nah, pada masa inilah kemudian Usama itu lahir. Ya. Lahir pada musim paceklik, masa penindasan, ya, masa susah gitu kan. Usama lahir. Nah, kelahiran Usama bin Zaid ini di masa-masa tersebut ya merupakan hiburan bagi sendiri ya, bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi di masa mereka sedang diboikot ya, dalam puncak kesedihan, lahirlah bayi seorang Usama, dan saking gembiranya maka dia pun dipanggil dengan Al-Hibbu Ibnul Hibbi ya. Jadi ayahnya itu dipanggil dengan Habibu Rasulillah ya, yang terkasih Rasulullah, maka anaknya dipanggil dengan Ibnu Hibbi Rasulillah, putra orang terkasih Rasulullah. Dan ini bukan hanya secara lisan Nabi menyebutnya sebagai orang yang terkasih, namun secara praktek Nabi memang memberikan ya, kasih sayang kepada Usama bin Zaid. Disebutkan dalam riwayat Fafil Bukhari bi sanadihi, dalam Sahih Bukhari dalam sanadnya, an Usamata ibni Zaid, dari Usama bin Zaid dituturkan, haddatsan an Nabi SAW, ya, diceritakan dari Nabi SAW, kana ya'khudhuhu wal Hasana radhiyallahu anhu
fayaqulu Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya. Jadi kata Usama, suatu saat Rasulullah itu ya memangkuku, dipangku oleh Rasulullah bersama dengan cucunya Al Hasan. Mungkin Husain waktu itu belum lahir. Ya. Jadi dipangkulah Hasan dan dipeluklah Usama bin Zaid ini. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya? Allahumma ya Allah ahibbahuma, sayangilah keduanya. Ya. Fa inni uhibbuhuma, karena saya menyayangi keduanya. Ada dua pelajaran bagi kita dalam hal ini. Pertama, jamaah, bagaimana Rasulullah SAW ya, atau ini merupakan bentuk, salah satu bentuk Rasulullah dan sekaligus bukti bahwa Nabi menyayangi Usama. Itu satu. Dan tak kalah penting bagi kita hari ini, gitu kan, bahwa kalau kita mencintai dan menyayangi anak-anak, itu harus ditunjukkan. Nah, salah satu diantaranya dengan cara apa? Memangku, memeluk, mencium mereka. Ya. Sunnah Rasulullah, diantara metode pendidikan Rasulullah, praktek Rasulullah dalam mendidik anak itu dengan cara menyentuh, memeluk, mencium mereka. Bahkan mungkin saya pernah sampaikan ya, ada beberapa titik tertentu yang kita dianjurkan untuk mencium anak-anak kita. Termasuk diantaranya adalah ubun-ubunnya, keningnya, pipinya, dan tangannya. Ya, boleh juga tempat-tempat lain. Jadi mencium anak kecil, memeluk mereka gitu kan, menemani mereka dengan sentuhan-sentuhan bil lamasatul qubulat, ya, dengan sentuhan dan ciuman. Ini adalah min sunnati Rasul, merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Terbukti beliau memeluk, mencium dan memangku anak-anak kecil, tak terkecuali Usama bin Zaid, tokoh yang sedang kita ceritakan hari ini. Ya. Jadi kasih sayang itu harus ditunjukkan. Ya, tidak hanya cukup dengan lisan. Nabi mengatakan dengan lisannya, hadza hibbu ibni hibbi, kata Rasul, ini adalah orang terkasih, putra orang terkasih. Tapi secara praktek Nabi juga melakukan hal itu. Bukan hanya untuk cucu kandungnya Hasan dan Husain, tapi juga Usama. Usama ini kan bukan cucu kandungnya. Ya, jadi anak-anak kecil ya, yang bukan cucu Rasulullah secara nasab ya, tapi disayangi oleh Rasulullah. Ya. Nabi pernah memberikan pakaian ya kepada Usama ini. Jadi diberikan baju baru ya. Jadi memberikan baju baru, memberikan makanan, memeluk mereka. Ini teladan kita dari Rasulullah SAW ya. Padahal pakaian itu sangat disayangi oleh Rasulullah. Jadi memberikan pakaian terbaik untuk Usama bin Zaid. Baik. Nah, dengan kondisi demikian jemaah, maka Usama bin Zaid ini termasuk orang yang disegani oleh para petinggi Quraisy sampai suatu saat, gitu kan, sampai suatu saat salah seorang dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum ini kabilah terhormat. Kabilahnya Abu Jahal, kabilahnya Khalid bin Walid, kabilah terkemuka, Bani Makhzum. Salah seorang di antara putri mereka itu ketahuan mencuri, sarakat, mencuri. Nah, untuk menjaga nama baik kabilah Bani Makhzum dan menghindar dari hukum had potong tangan, ya, mereka pengen meminta keringanan kepada Rasulullah melalui orang dekat Rasulullah, orang terkasih Rasulullah. Siapa? Usama. Jadi dari sini kita bisa memahami betapa dekat hubungan Nabi dengan Usama, dan ini dipandang juga oleh orang lain, gitu kan? Ya. Sehingga mereka pengen melobi Rasulullah, tapi tidak berani langsung. Dari lewat siapa? Orang terkasih Rasulullah, Usama. Kata mereka kepada Usama, ya Usama, tolong sampaikan ke Rasulullah, ini salah seorang putri kami ya, ketahuan mencuri, ya, minta keringanan, mohon dimaafkan, angkat hukuman dan tidak dihukum. Maka Usama bin Zaid menyampaikan hal itu kepada baginda Rasul, dan Nabi pun menyampaikan sebuah kalimat yang dicatat sejarah dan menjadi acuan kita hari ini. Di mana Nabi mengatakan, ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Bahkan sebelum mengatakan kalimat ini mengatakannya, wallahi demi Allah, kata Rasulnya, sungguh halaka man qablakum, umat-umat sebelum kalian banyak yang celaka. Karena apa? Ya, ketika para pembesar, para tokoh, orang terkemuka saraqah, mencuri, melakukan pelanggaran, ya, tidak dihukum. Tapi ketika ada orang yang rendah, tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya status sosial yang bagus, ya, bukan orang kaya, ya, maka dihukum. Ya. Ini yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian celaka, kata Rasul.
yang punya jabatan tinggi tidak dihukum, atau kalaupun dihukum dengan hukuman ringan. Tetapi sebaliknya orang yang tidak punya status apapun dihukum keras. Ya, ini kata Rasulullah. Maka Nabi mengutip atau menyampaikan hadisnya, wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Kalau anak kandungku sendiri Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Nah, ini pelajaran bagi kita jamaah. Dan saya ingat ungkapan Prof. Didin Habiduddin ya, di sebuah tausiah di Bogor mengatakan, dalam Islam ya, mestinya kalau dalam hal pelanggaran ya, dalam hal menegakkan keadilan, dalam hal menegakkan hukum, kata beliau, itu startnya itu dari atas ya. Jadi atas dulu, semakin ke bawah semakin tumpul hukum itu. Jadi jangan pisau hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas ya. Jadi ketika menegakkan hukum dan keadilan, kata beliau, maka harus dari atas dulu tuh. Para pembesar, para pejabat ya, yang korupsi gede-gede itu hukumannya mesti lebih besar. Sebagaimana Umar pernah mengatakan ya, kalau para pembesarku, pejabatku, bahkan di keluargaku ya, melakukan pelanggaran, maka hukumannya 2 kali lipat, kata Umar. Nah, sebaliknya kata Sadidin Habibudin ya, ketika melakukan pelanggaran itu di bawah ya, maka hukumnya akan semakin tumpul ya. Tapi sebaliknya ketika bicara tentang kesejahteraan, kata beliau ya, harus dibalik ya. Yang dapat kesejahteraan itu mestinya di orang bawah dulu, yang atas semakin tipis. Nah, di negara kita ini dibalik. Jadi ketika bicara tentang penegakan hukum, tajam di bawah, tumpul di atas. Tapi ketika bagi-bagi rezeki, bagi-bagi kue gitu kan, yang atas dapat duluan, semakin ke bawah semakin kecil. Sehingga anggaran yang 15.000 itu ya, itu nyampe ke bawah paling 5.000 gitu kan. Yang 10.000-nya bagi-bagi level atas. Ya, itu yang terjadi ya. Nah, padahal mestinya tidak gitu kan, tidak demikian ya. Nah, jadi waktu itu Profesor Didin bicara di teman-teman partai ya, Partai Keadilan Sejahteranya. Jadi dia bahas keadilan dan kesejahteraan gitu kan. Jadi penegakan keadilan itu harus dari atas dulu. Tapi kalau kesejahteraan dari bawah dulu gitu ya kan. Nah, ini kata Rasulullah. Jadi seandainya Fatimah binta Rasulullah mencuri, saya akan potong tangan dan dieksekusi. Nah, jadi selain bicara tentang spirit penegakan hukum, kisah ini juga bicara tentang bagaimana Usama bin Zaid itu ya mendapatkan posisi yang luar biasa, tak hanya di mata Rasul, tapi di mata orang-orang Quraisy. Ya, buktinya mereka ingin ya, melobi Rasulullah lewat pintu Usama bin Zaid. Baik, Usama bin Zaid ya, radhiyallahu anhu ya, hijrah ke Madinah pada usia 7 tahun, sehingga dalam perang Badar dia masih dianggap terlalu kecil. Karena perang Badar itu kan terjadi tahun kedua Hijriah. 7 tambah 2 berapa? 9. Usianya baru 9 tahun. Namun ya, begitu juga dalam perang Uhud ya, dia juga belum diperkenankan ikut. Karena masih dianggap masih kecil. Perang Uhud ini terjadi tahun ketiga Hijriah. 7 tambah 3 baru 10 tahun, belum boleh ikut. Ia baru diperkenankan untuk ikut pada perang Mu'tah tahun ke-8. 7 tambah 8 berapa? 15 tahun. Nah, makanya hari ini jamaah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Usia berapa tahunkah seorang anak itu atau seseorang itu ya dibolehkan, dalam tanda kutip diwajibkan untuk ikut berjihad? Ya, saya pernah ngisi kajian di kota wisata ya, di Masjid Darussalam kota wisata. Di situ kan banyak pensiunan tentara polisi ya. Itu saya pernah konfirmasinya, syarat menjadi tentara itu ya berapa tahun, Pak? Ya kan? Nah, syaratnya. Kalau nggak salah waktu itu mereka mengatakan syaratnya kalau sudah punya KTP. Ya, jadi sudah 17 tahun ke atas baru boleh ikut perang. Kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 14 tahun dan ada yang mengatakan 15 tahun. Tapi Rasul pernah kecolongan, ada anak ikut pada usia 12 tahun. Ya, jadi pada usia 12 tahun dia ikut. Siapa? Umir bin Sa'ad bin Abi Waqqas.
adiknya Sa'ad bin Waqqas. Itu 12 tahun ikut perang Badar dan meninggal. Kok bisa kecolongan? Iya, karena ketika disuruh berbaris kakinya jinjit sehingga kelihatan lebih tinggi daripada yang lain gitu kan. Ya, Nabi kan waktu itu tidak memeriksa kakahnya gitu kan, jadi lihat setara dengan yang lain. Jadi saya ingin bayangin ya, saya ingat anak saya dulu ketika pengen ikut salah satu permainan di jungle, itu kan ada batas usianya. Ketika diukur kan masih harus 1 meter gitu kan, kalau kurang dari itu nggak boleh, dia jinjit begini. Saya jadi ingat anak-anak kita hari ini jinjit supaya bisa ikut games. Sahabat dulu jinjit supaya ikut perang. Beda judul gitu kan. Jadi Umar bin Sa'ad bin Waqqas itu dia jinjit begini. Kakinya diangkat ketika diperiksa Rasul gitu kan. Baru ikut. Jadi kecolongan waktu itu nggak sempat dicek. Ketawanya kapan? Ketika sudah meninggal dunia dalam perang Badar bersama dengan 14 orang yang lainnya. Umar bin Sa'ad bin Waqqas. Baik. Pada perang Mu'tah diikut. Saat itu usianya sudah genap atau jelang masuk 15 tahun dan pada perang inilah dia kehilangan ayahnya di Mu'tah di Yordania bagian selatan. Sisanya Usama ikut dalam Fathu Makkah, bahkan dalam peristiwa Fathu Makkah ini dia memiliki spesial, sesuatu yang spesial, di mana baginda Rasulullah SAW berhasil membebaskan kota Makkah jatuh tunduk kepada kaum muslimin, dan saatnya Rasulullah masuk ke Ka'bah. Untuk masuk ke Ka'bah ini jamaah, itu tidak sembarang orang bisa masuk. Yang boleh masuk waktu itu cuman satu, juru kuncinya. Masa tukang kunci nggak boleh masuk gitu kan? Namanya Utsman bin Talha. Ini yang boleh masuk Kemudian yang kedua, muazin yang baru saja azan di atas Ka'bah. Bilal itu azan atas Ka'bah, kemudian dia turun. Begitu Ka'bah dibuka oleh Utsman bin Talha, maka masuklah Rasulullah, juru kuncinya Utsman bin Talha dan muazinnya, dan satu lagi Usama bin Zaid. Yang lain tidak boleh masuk. Ali, Abu Bakar, Umar, bahkan para sahabat Nabi yang mulia yang lainnya, semisal Utsman bin Affan, kurang apa coba? Hanya mereka berempat yang masuk ke dalam Ka'bah dan membersihkan sisa-sisa atau berhal-berhal yang ada dalam Ka'bah tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan tersendiri Usama bin Zaid yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Rasulullah hanya mengizinkan kepada orang yang spesial, dia disetarakan dengan juru kuncinya, disetarakan dengan muazzinnya, dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik. Sisanya jamaah, ketika terjadi perang Mu'tah diikut. Perang Mu'tah itu di bulan Jamadil Awal, lalu sekian bulan kemudian pada bulan Ramadan Fathu Makkah dia juga ikut, sampai kemudian di tahun setelah Haji Wada, setelah Haji Wada, Rasulullah SAW mendengar bahwa seseorang kepala daerah Ma'an atau Mu'an di dekat Palestina hari ini Jadi Rasulullah SAW sebelum Haji Wada itu ada perang namanya perang Tabuk namanya di tahun ke-9 Hijriah di bulan Sya'ban gitu bulan Rajab dan Sya'ban, 2 bulan melakukan perangan. Rasulullah berhasil menaklukkan beberapa wilayah di daerah bagian utara Saudi hari ini termasuk Yordania. Nah, termasuk juga wilayah Ma'an. Ini sudah berbatasan dengan Yordania Nah, Rasulullah mengangkat kepala daerah di situ orang lokal namanya Farwa bin Umar al-Juzami dari kabilah Bani Juzam, diangkat oleh Rasul menjadi kepala daerah Ma'an. Nah, Farwa bin Umar al-Juzami ini dibunuh oleh musuh, oleh pasukan kabilah Bani Ghassan, bawahannya Romawi. Maka Nabi segera membentuk pasukan ini kita lihat bagaimana keberanian kemudian ketegasan izzah Rasulullah sama seperti beliau ketika membentuk pasukan Mu'tah itu gara-gara utusan Nabi dibunuh. Jadi kalau dalam perang Mu'tah itu utusan beliau dibunuh tapi kalau dalam kasus ini kepala daerah setempat
Muslim dibunuh. Maka Rasul segera membentuk pasukan dan mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Dan usianya waktu itu ya sekitar 17 tahun, belum genap 18 tahun. Karena ketika dia hijrah 7 tahun ditambah dengan 10 jadi sekitar 17 tahun, belum genap 18 tahun ya. Berangkatlah Usama bin Zaid ini membawa sekian ratus ya, para sahabat, dan di dalam para sahabat, di dalam pasukan ini ada sahabat-sahabat senior ya. Jadi ini judulnya ketika junior memimpin senior. Namun dalam perjalanan ya belum tiba di lokasi di Ma'an, mereka mendapatkan kabar Rasulullah meninggal dunia. Ya, maka pasukan ini segera kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah ya, dan walaupun tidak sempat menghadiri pemakaman Rasulullah SAW, namun mereka kembali setelah Nabi wafat ya, Rasulullah SAW meninggal dunia, dan para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti beliau ya. Kala beberapa orang murtad mulai muncul ya, ada Musailam al-Kadzab, belakangan ada Malik bin Nuwairah ya, Abu Bakar Siddiq membuat kebijakan ya yang kontroversial. Apa itu? Memberangkatkan kembali pasukan Usama ini. Ini kontroversial ya. Kalau di voting keputusan Abu Bakar ini ya, maka yang menang pasti yang tidak setuju. Bayangin, jenazah Nabi belum lama dimakamkan, makamnya belum kering, masih basah, bahasa hari ini kira-kira ya. Abu Bakar sudah berangkat ke Sukan. Itu kalau di voting sedikit yang setuju, tapi Abu Bakar enggak. Ini bagian dari cara kita menjaga izzah. Kalau wafatnya Rasulullah ya, membuat program kita, ini kan program Rasulullah, tidak jalan, maka apa kata musuh? Mereka akan berani menyerang kita. Oke, bisa diyakinkan. Nah, berikutnya adalah Usama yang panglimanya. Oh, ini banyak yang tidak setuju lagi. Lagi-lagi kalau di voting sedikit yang setuju. Termasuk Umar. Kata Umar, ya Bakar. Emang gak ada yang lain? Anak kecil, 17 tahun. Sementara di kita masih ada Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Amr bin, ini orang para tokoh semua gitu kan, jagoan-jagoan semua. Nah, yang diangkat anak kelas 2 SMA. Kata mereka, Mbok ya, oke, kita sepakat, kita setuju deh, berangkatkan pasukan ini. Tapi janganlah Usama, dia masih terlalu belia, belum 17 tahun usianya, belum tamat SMA. Tapi jawaban Abu Bakar itu menarik jemaah. Jawaban Abu Bakar bukan hanya masalah strategi perang, tapi kata beliau apa? Dan ini tidak bisa dibantah. Ya, jawaban Abu Bakar ini tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Ini mainnya bukan hanya logika strategi perang, bukan, tapi masalah keimanan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Sahabatku, yang ngangkat Usama bin Zaid ini menjadi panglima itu bukan saya, Rasulullah. Saya nggak mungkin memberhentikan panglima yang diangkat Nabi. Bayangin, kalau kita dalam kondisi para sahabat, kira-kira bisa nggak ngebantahnya? Nggak bisa, nggak ada tuh bantahnya. Coba kita mau ngebantah apa? Kalau mau debat misalnya, oh dia kan anaknya panglima perang dulu Zaid, yang lain juga banyak gitu kan. Kemudian, dia akan sehat segar, dia kan dekat dengan Nabi. Enggak, itu bisa dibantah semua. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan bahwa ini Usama bin Zaid ini yang ngangkatnya sebagai panglima perang itu Rasulullah. Masa kita pengen memecat orang yang Nabi angkat sebagai panglima? Kalau saya ganti, artinya apa? Saya mengganti panglima yang diangkat Nabi, kan nggak mungkin. Ya, ini sebuah puncak ya, dari ketaatan terhadap Rasul. Buktinya kebersihan keimanan seorang Abu Bakar Siddiq, dan satu lagi ya, bukti kepercayaan mereka terhadap Nabi. Mereka tidak bimbang sekalipun. Maka ya, meskipun di awal mendapatkan tentangan dari para sahabat, Abu Bakar tetap berangkat, pasukan Usama berangkat dan berhasil mengambil alih kembali kota Ma'an di daerah Yordania berbatasan dengan Palestina gitu kan, dan mengalahkan musuh pada waktu itu. Nah, ini kemenangan yang membuat musuh yang tadi berpikir pengen menyerang kaum muslimin kembali ya, itu berpikir ulang ya. Jadi kemenangan Usama bin Zaid ini menunjukkan bahwa wafatnya Rasulullah tidaklah berpengaruh dengan kekuatan kaum muslimin ya. Nah, sisanya jamaah, Usama bin Zaid ini belum Isya jam berapa? Sekitar 5 menit lagi mungkin ya. Nah, sisanya Usama bin Zaid ini jamaah, dia memposisikan diri ya dalam kondisi netral.
ketika terjadi konflik di era para sahabat, ya, di masa Umar selesailah. Di masa Abu Bakar, ketika Abu Bakar menjadi khalifah tidak lama 2 tahun setengah, ya, dia ikut semua peperangan melawan orang-orang murtad. Di masa Umar Al-Khattab, ya, nyaris tidak ada masalah. Dia ikut semua peperangan di masa Umar. Ya, ketika menaklukkan Baitul Maqdis, membebaskan Syam, dia ikut semua. Nah, saat ketika terjadi konflik atau tragedi di masa Utsman dengan wafatnya Utsman bin Affan, dia mulai menjaga diri. Dia berlepas tangan dari semua kekisruhan tersebut, ya. Apalagi ketika terjadi konflik internal yang kemudian melahirkan 2 tragedi besar, perang Siffin dan perang Jamal, ya, perang Jamal antara Aisyah dengan Ali, perang Siffin Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Usama bin Zaid menarik diri. Dia tidak ingin terlibat dalam kekisruhan internal umat Islam tersebut, ya, baik di masa Utsman maupun di masa Ali bin Abi Thalib, ya. Dia lebih banyak memperbanyak ibadah, baik di Masjidil Haram maupun berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau ibadah yang lainnya, sampai pada akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dan pemerintahan berganti kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, dia tetap setia membersamai kaum muslimin, ya, dan menghindari berbagai konflik tersebut. Dia diberikan usia cukup panjang oleh Allah SWT, ya. Kita hitung, dia wafat di kisaran tahun 53 Hijriah. Ya. Kalau dia hijrah di usia 7 tahun dan wafat pada tahun 53 Hijriah, berarti kira-kira ketika meninggal dunia usianya 60 tahun. Ya, jadi usia 60 tahun, dan benarlah sabda Nabi mengatakan, "A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dia meninggal di kisaran usia 60 tahun pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kekhalifahan Muawiyah sendirinya dari tahun 41 sampai tahun 60, 20 tahun dia berkuasa, dan pada masa inilah banyak sekali para sahabat Nabi yang meninggal dunia, ya. Dan terutama mereka banyak dimakamkan di Syam, Palestina dan sekitarnya, dan di masjid atau di Baqi Al-Qarqad di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini kisah tentang Usama bin Zaid, jamaah. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini, ya, bahwa pentingnya kita, ya, melakukan pendidikan, ya, kepada anak-anak kita, ya, terutama dalam 3 hal. Pertama, keberanian, ya. Yang kedua apa? Tunjukkan kasih sayang, dan satu lagi tentang leadership, ya, tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Kata Rasulullah SAW, ya, setiap kalian siapapun dia suatu saat pasti akan menjadi pemimpin. Ya, jadi materi leadership ini saya suka sampaikan di sekolah-sekolah dan kemudian lembaga-lembaga pendidikannya. Yang perlu kita didik, ya, dalam anak-anak kita itu, ya, bukan hanya kemampuan akademis tapi juga leadership. Sebab dimanapun kapanpun nanti anak kita pasti jadi pemimpin, nggak mungkin enggak, ya. Kullukum ra'in, kata Rasul, itu jelas, kullukum, semua kalian, setiap kalian pemimpin. Minimal banget dia akan memimpin keluarganya. Naik dikit jadi ketua RT. Ada nggak ketua RT di sini? Itu ada, ya. Ketua RT, pemimpin. Naik dikit ketua RW itu. Tidak ketua DKM, ya. Itu beda. Pasti, insya Allah anak kita akan jadi. Makanya materi terpenting dalam pendidikan anak itu leadership. Anak-anak saya ketika SMP, SMA terutama, saya wajibkan ikut organisasi. Ketika kuliah saya ikut organisasi. Sebab dengan aktif di organisasi itu, ya, dia akan belajar memimpin rapat, mendengar ide yang tidak sepaham dengan dirinya, ya. Maka kalau kita lihat nanti ada anggota dewan yang kalau diskusi, kalau debat ngelempar meja, itu nggak matang dalam organisasi, ya. Dia tidak siap berbeda pendapat dengan orang lain, gitu, ya. Makanya saya tidak ingin memuji, saya menikmati banget, ya, ketika Pak Amin Rais, ketika Pak Hidayat Nur Wahid, ya, menjadi ketua MPR, canggih caranya memimpin rapat, meminta pendapat dengan yang lain, dan tidak pernah sekalipun saya dengar, ya, mereka itu mematikan mic ketika lawan bicaranya bicara, gitu, ya. Tapi didengar dengan baik, disimpul dengan matang, gitu, ya. Kita cukupkan, jamaah, sudah masuk waktu Isya. Jazakumullah khairan. Ketemu lagi pada pertemuan depan insyaallah bulan
Mei ya, akhirnya semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan muazin.